PDP 19 orang, dari 19 orang ini 1 positif. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola umumkan 1 warga Kota Palu positif COVID-19. Cegah wabah COVID-19, polisi lakukan penyemprotan disinfektan di jalan-jalan utama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, disiarkan langsung dari Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Anda menyaksikan Sulawesi Tengah hari ini untuk edisi Jumat 27 Maret 2020. Selain topik utama yang baru saja Anda saksikan tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Arya Tanju. Dan saya Lunggi Giarinsa, inilah Sulawesi Tengah hari ini selengkapnya. Ya, saudara, kita ikuti informasi pertama dalam segmen aktualita berikut ini. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola mengumumkan secara resmi kasus pertama warga Kota Palu yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat ini pasien sedang menjalani perawatan di ruang isolasi khusus COVID-19 di RSUD Undata, Kota Palu. Pasien 04 yang saat ini masih menjalani perawatan di ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu positif terpapar setelah hasil uji laboratorium tahap kedua menyatakan jika pasien tersebut positif terpapar COVID-19. Padahal sebelumnya pasien 04 ini telah dilakukan uji laboratorium tahap pertama dan hasilnya menunjukkan jika pasien tersebut hanya radang paru-paru dan TBC dan masih negatif terpapar COVID-19. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola mengatakan, jika saat ini keadaan pasien yang terpapar COVID-19 sudah membaik dan belum meninggal, seperti isu yang beredar di media sosial saat ini. Kasus ini merupakan kasus pertama di Sulteng positif terpapar COVID-19. Di Sulawesi Tengah kondisi yang terkini tanggal 26 Maret 2020, ODP orang dengan dalam pemantauan ada 38 orang. Selesai pemantauan itu 2. Proses pemantauan ada 36. Kemudian PDP 19 orang. PDP 19 orang, dari 19 orang ini 1 positif. 1 positif yaitu pasien 04 di Rumah Sakit Undata. Pasien di Rumah Sakit Undata. Dirinya juga meminta kepada masyarakat tidak gampang percaya dan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Ya, sementara itu saudara, kondisi kesehatan pasien yang positif terinfeksi COVID-19 saat ini mulai membaik dan masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Undata Palu. Pihak Dinas Kesehatan membantah adanya isu yang beredar terkait meninggalnya pasien tersebut. Pada konferensi pers yang digelar Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung Bupati Toli-Toli, Muhammad Saleh Bantilan, didampingi Direktur RSU Mokopido Toli-Toli, serta Ketua ID Kabupaten Toli-Toli, menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dikirim oleh tim RSU setempat, 4 hari yang lalu dinyatakan negatif bagi balita PDP 01. Kepada sejumlah wartawan, Bupati Toli-Toli Saleh Bantilan mengatakan, selaku pemerintah Kabupaten Toli-Toli pihaknya mengapresiasi positif kerja keras tim dokter Satgas Penanganan COVID-19 terhadap balita yang sebelumnya ditetapkan PDP. Yang kita ambil, yang 3 hari lalu kita kirim ke Jakarta untuk diperiksa di laboratorium, ternyata ini negatif. Sementara itu, Ketua ID Kabupaten Toli-Toli Dr. Sofyan mengungkapkan, selaku tim dokter yang tergabung dalam Satgas COVID-19 akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan terhadap COVID-19, meski 1 balita sebelumnya ditetapkan PDP. Observasi terakhir, hari terakhir, kondisi
pasien PDP 01 ini anak aktif, sudah mau makan dan minum, keadaan membaik. Suhu terakhir 36,7, saturasi oksigen 98%. Hasil pemeriksaan fisik dari dokter anak, rongki, artinya bunyi sesuatu kelainan yang ada di anak tersebut itu sudah tidak ditemukan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang menangani pasien tersebut, diketahui pasien PDP berumur 3 tahun dan berjenis kelamin laki-laki itu sebelumnya menderita diare akut. Saat dilakukan perawatan di hari kedua, tim dokter RSUD setempat mendapatkan keluhan dari pasien menderita infeksi saluran pernapasan akut. Keluhan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lebih mendetail menggunakan alat CT scan dan ditemukan bercak-bercak pada paru-paru kanan dan kiri, sehingga disimpulkan pasien mengidap penyakit viral pneumonia. Dari Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah. Saudara, sebanyak 285 penumpang asal Tarakan, Kalimantan Utara yang turun di Pelabuhan Dede Toli-Toli dilakukan pemeriksaan kesehatan secara ketat. Dan ini dilakukan oleh tim gabungan kesehatan. Namun di sisi lain, tidak dilengkapinya petugas dengan alat pelindung diri, tentunya ini akan menjadi ancaman terjangkitnya atau penyebaran COVID-19. Tingginya lalu lintas penumpang kapal laut menjadi atensi tim gabungan yang terdiri dari tim kesehatan pelabuhan dan tim medis dari Dinas Kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 yang kini telah merajalela di Indonesia. Para petugas yang berjaga di pintu masuk dan bertatap muka dengan ratusan penumpang tentunya tak dapat dihindari saat tim medis melakukan pemeriksaan suhu badan maupun penyemprotan disinfektan, namun tanpa menggunakan alat pelindung diri meski hanya dilengkapi kaos tangan dan masker. Koordinator Kantor Kesehatan Pelabuhan Palu, Wilayah Kerja Toli-Toli, Muhammad Salim menyebutkan semenjak merebaknya informasi terkait COVID-19, sedikitnya sudah 3 kapal dengan asal tujuan yang sama dilakukan pemeriksaan. Bahkan menurutnya dari hasil pemeriksaan ratusan penumpang masih ada ditemukan penumpang yang mengalami demam dan tidak menunjukkan gejala lainnya, namun tetap didata dan memberlakukan penumpang tersebut sebagai orang dalam pemantauan. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor Toli-Toli TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Ya, sementara itu saudara, guna mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, jajaran kepolisian Resort Toli-Toli melakukan penyemprotan cairan disinfektan di jalan-jalan utama dengan menggunakan mobil water cannon. Beginilah situasi saat iring-iringan kendaraan milik Polres Toli-Toli yang akan melakukan penyemprotan disinfektan dengan sasaran jalan-jalan utama dalam kota Toli-Toli. Kegiatan penyemprotan ini dilakukan dan bekerja sama pemerintah Kabupaten Toli-Toli serta pihak Dinas Kesehatan setempat dengan menggunakan campuran larutan kimia dalam mengantisipasi adanya COVID-19 di setiap jalan yang dilalui. Penyemprotan dilakukan oleh personel Polres Toli-Toli yang diawali di Jalan Samratulangi sampai Jalan Hasanuddin dan terus bergerak ke jalan utama lainnya yang ada di dalam kota Toli-Toli. Kegiatan penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan jajaran Polres Toli-Toli sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran masyarakat. Bahkan titik penyemprotan yang dilalui oleh kendaraan para Korps Bayangkara tersebut mendapat atensi positif yang luar biasa dari masyarakat terkait peran dan keikutsertaan dalam pencegahan wabah COVID-19 tersebut. Dalam rangka operasi kemanusiaan pencegahan COVID-19, bukan hanya jalan utama dan protokol pun menjadi sasaran. Bahkan sebelumnya personel kepolisian melakukan penyemprotan baik itu di fasilitas umum maupun fasilitas kesehatan dan menggandeng berbagai pihak. Dari Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda dan sebentar kami juga akan terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Reni Alamajido, namun setelah jeda azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya berikut ini.